Selamat pagi kepada Bapak Ibu semua, orang tua murid TK Trimulya Bintang Mulia yang ada di rumah masing-masing. Apa kabar semua? Kami berharap Bapak Ibu sehat selalu, keluarga di dalam pimpinan dan lindungan Tuhan ya. Pagi hari ini adalah pagi yang begitu indah. Kita diberikan kesempatan untuk bertemu kembali lewat udara ya Bapak Ibu, untuk kita mendengarkan selama 1 jam ke depan tentang bagaimana kita sebagai orang tua tetap rileks dan enjoy mendampingi anak-anaknya di rumah. Saya mau menyapa dulu Miss Alin. Halo Miss Alin, apa kabar? Selamat pagi Miss Santi, kabar baik. Sehat ya Miss Alin. Kesibukan kita sebagai guru-guru cukup padat ya Miss Alin ya. Betul, dan bersyukur ya di sela-sela kesibukan itu kita juga masih bisa dibekali hari ini sebagai guru pula belajar lagi ya. Jadi hari ini di dalam webinar kita ada seluruh orang tua murid Trimulya Bintang Mulia. Kita sangat berharap ya Miss Alin semua orang tua ikutan ya. Betul. Dan guru-guru juga kami wajibkan untuk datang mendengarkan ya. Di rumah masing-masing maksudnya Miss Alin. Jadi kalau sekarang gayanya dari rumah masing-masing, karena kita bisa bertemu lewat udara ya. Betul, tidak perlu pergi kemana-mana, tetap tinggal di rumah tetapi dapat berkat ya Miss Santi ya. Iya betul. Kita tidak akan berlama-lama sebelum kita perkenalkan para pembicara kita. Iya, karena banyak, tidak satu hari ini ya. Satu, tapi di belakang panggung ada beberapa, kita harus kenalkan ya Miss Alin. Kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Mari Bapak Ibu yang di rumah, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, pagi yang indah dan baik yang Tuhan berikan buat kami semua. Kami boleh diberikan kesempatan untuk belajar kembali sebagai orang tua di dalam mendampingi anak-anak kami di rumah. Tuhan tolong webinar talk show yang akan kami lakukan 1 jam ke depan Kau hadir, Kau ada bersama dengan kami, setiap orang tua yang ada di rumah dan guru-guru yang mengikuti, agar kami bisa mendapatkan banyak hal lewat webinar ini dan kami bisa praktekkan di rumah kami masing-masing. Bahkan kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan kembali untuk banyak hal yang harus kami hadapi yang begitu tidak pasti. Mbak tahu di dalam masa pandemi ini ada banyak hal yang begitu mendadak dan merubah seluruh kehidupan kami baik guru-guru maupun orang tua. Tetapi biarlah lewat webinar ini boleh berkumpul, saling menguatkan, saling bergandengan tangan sehingga meskipun di dalam masa sulit ini kami boleh menghadapinya satu persatu dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Sungguh kami menyerahkan 1 jam ke depan Tuhan. Kau yang beracara, tolong setiap jaringan sinyal internet yang akan kami pakai selama 1 jam ke depan boleh berjalan lancar di tempat kami masing-masing. Alat-alat yang kami pakai ini boleh menolong kami untuk mempelajari apa yang harus kami pelajari sebagai orang tua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Miss Alin, saya mau minta tolong Miss Alin nih memperkenalkan hari ini ada siapa saja di webinar kita pagi hari ini Miss Alin. Silakan Miss Alin. Ya, hari ini ramai sekali ya. Kita kedatangan para pembicara-pembicara handal yang malang melintang di dunia Zoom akhir-akhir ini. Wajah-wajahnya sangat terkenal nih ya, dari satu Zoominar ke Zoominar yang lain. Kita akan memperkenalkan dulu nih wajah yang sangat-sangat familiar di Zoominar terakhir ini. Yang pertama adalah pembicara utama kita, seorang wanita yang begitu luar biasa, ya, pembicara handal, Master of Holistic Child Development. Ya. Kita perkenalkan the one and only Miss Paulina Margaret Wijaya. Selamat pagi Miss Paul. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Wah, tetap bersuka cita ya. Amin. Nanti Miss Paulina akan membagikan ya. Sure. Dan hari ini juga kita kehadiran perwakilan Miss Santi dari orang tua murid
Wah, baik iya Trimulya harus itu maupun ya. Bintang Mulia. Iya, karena kita kan temanya juga membahas tentang Orang tua ya. orang tua yang sekarang ini menjadi pendidik utama di rumah, ya. Wah, ini Jadi stres loh Miss Alin. iya Makanya kita betul, bahas topik ini ya Miss Alin ya. betul. Jadi kita juga mengundang kehadiran 2 orang tua, yang satu hadir lengkap. Ini suami dan istri. Wajahnya juga sudah malang melintang dari satu Zoom ke Zoom yang lain, tapi hari ini Begitu ya. ya, hari ini hadir sebagai orang tua ya, Bapak dan Oh. Ibu Teguh Juliawan. Selamat pagi Pak Teguh dan Ibu Abel. Ya, selamat pagi Pak Teguh dan Ibu Abel. Ya. Dan yang kedua, orang tua yang kita undang ini pun juga sudah malang melintang ya, dari Aktif IG sekali ya. Live. Betul. Dan Ibu ini juga seorang pelayan ya di Gereja Hok Im Tong, dan namanya juga sangat-sangat terkenal, yaitu Ibu Iren Widya Kusuma ya, seorang ibu juga dari 2 orang putra yang juga bersekolah di Bintang Mulia. Nah, tanpa pagi, berlama-lama lagi ya, Miss Santi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Iya. Kita akan segera mulai, supaya nanti akan ada sesi tanya jawab pun kita masih punya banyak waktu ya. Karena kita mau membuka sesi tanya jawab untuk para orang tua siswa Bintang Mulia dan Trimulya yang ingin bertanya, silahkan diketikkan di live chat di YouTube ya Bapak Ibu. Nanti pada akhir sesi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan, meskipun tidak bisa semua terjawab, tapi kami akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya umum. Begitu ya. Oke. Satu lagi loh Miss Alin. Betul, siapa Apa misalnya? nih? Satu lagi itu adalah informasi yang orang tua harus ketahui. Orang tua kan sudah masuk nih link YouTube, mohon bantuan dan kerjasama orang tua untuk menaruh data anak dan data sekolah yang ada di chat YouTube. Contoh, Trimulya bisa disingkat TM atau Bintang Mulia disingkatnya BM, garing nama anak, garing nama kelas, level kelas dan nama kelasnya. Agar kami bisa mengetahui orang tua yang mendengarkan secara langsung ini ada berapa banyak Miss Alin. Ya. Begitu ya Miss Alin, kita pikir cukup ya. Tidak berlama-lama lagi kita akan mulai. Kita akan undang Miss Pauline untuk berbagi tentang topik kita pagi hari ini. Silakan Miss Pauline. Silakan Miss Pauline. Oke. Suara saya bisa didengar dengan jelas? Jelas nih ya. Miss Pauline. Oke, selamat pagi semuanya yang ada di Zoom dan yang ada di YouTube channel semua orang tua Trimulya dan Bintang Mulia. Selamat pagi dan saya berharap you are still sane, not insane, ya. Tetap waras dan tetap netral dan tetap mengandalkan Tuhan senantiasa. Pagi hari ini saya tidak menganggap diri saya narasumber, tetapi saya mau curhat nih ya, mau sharing. Karena terakhir-terakhir jujur memang banyak teman-teman saya dan juga beberapa orang tua murid yang datang dan curcol. Nah, akhirnya dari disitulah saya merasa kayaknya memang nggak mudah sekali ya menjadi orang tua saat ini, tetapi nggak mudah juga jadi guru saat ini ya. Kalau misalnya kita bikin webinar yang lain nih, tandingan, betapa stresnya guru-guru gitu ya menghadapi online learning ini. Tapi hari ini saya akan berbagi sharing sedikit saya tentang kesulitan dan juga apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk tetap enjoy gitu ya, enjoy semua hal yang terjadi, pembelajaran di rumah gitu ya dan sebagainya. That's why the title of our webinar this morning is Keep Relaxed and Enjoy Nurturing Your Child at Home. Ya. Nah, coba mari kita lihat beberapa realita yang ada saat ini. Ini beberapa hal yang teman-teman saya bilang saat ini, help Paul, please help me. Lalu I'm stressed out gitu ya, I don't know gitu ya, gue harus ngapain lagi, terus gue overwhelmed. Ya overwhelmed, ada teman saya bilang bahwa sekarang ini gue gak cuma jadi mami, Paul. Gue sekarang jadi kepala sekolah, gue jadi guru, gue jadi satpam, gue jadi penjaga kantin 24 jam, plus ditambah jadi petugas kebersihan. I'm all gitu ya, thanks to coronavirus kata dia gitu ya. All
overwhelmed karena semuanya dikerjakan oleh seorang yang namanya ibu gitu ya. Apalagi dia bilang, oh I don't know what I have to do gitu ya. Tidak hanya itu, terus ada yang bilang bahwa gue nggak tahu harus gimana lagi. Yang paling gila itu bahwa gue ini nggak cengli banget tau. Udah nggak cengli banget buat gue, dan I really want to quit, dia bilang gitu. But no choice, nggak bisa quit karena mau quit kemana coba ya gitu ya sekarang ini. Dan nggak banget pisan gitu ya, nggak gue banget lah gitu kegiatan-kegiatan semua ini, apapun yang terjadi dan semuanya tuh I'm not ready. Nah, memang setelah itu saya mulai berpikir, saya mulai refleksi, tidak ada satupun dari kita yang siap ya untuk menghadapi dan menjalani semua yang namanya kegiatan-kegiatan mendadak jadi belajar di rumah atau BDR ini. Tidak ada juga dari antara Bapak Ibu yang menonton juga pagi hari ini yang dipersiapkan untuk jadi guru untuk anak-anak Anda. Betul? Ada amin Bapak Ibu? Amin ya. Tidak pernah mempersiapkan diri untuk jadi guru karena sudah merasa bahwa nyaman sekali ada sekolah yang saya masukkan anak-anak sekolah, mereka belajar, pulang, udah bisa main dan tidak usah lagi mengajarkan kembali di rumah. Atau yang lain, ternyata saya baru tahu ya, anak saya nggak semudah itu ya diurus. Bapak Ibu baru sadar ya, ternyata memang nggak semudah itu juga anak Bapak Ibu ya, karena beda juga. Di saat anak Bapak Ibu diajar oleh orang lain dan diajar oleh papa mama sendiri tuh beda tuh biasanya karakternya. Ya beda, treatmentnya tuh beda. Kadang-kadang juga ada orang tua bilang, kenapa sih kalau sama Miss mau denger, kenapa sama papa mama nggak mau denger? Aha, itu dia. Another fakta ya. Lalu yang lain lagi, ternyata disebut learning for life is fun, learning through play is fun. It's not that fun actually. It's not that easy actually. Memang tidak mudah juga ya. Ternyata pada kenyataannya juga seperti itu. Lalu yang terakhir, anak-anak ada di rumah. Nggak cuma satu, ada dua, ada tiga. I lost my me time. Tidak ada lagi breakfast club. Where is it? Gitu ya. Wah, udah alasan yang pertama, alasan yang kedua, alasan kedua, ketiga, yang empat ini jadi puncaknya biasanya. Overwhelmed. Nah, tetapi ini semua fakta, mungkin ada lagi sih fakta-fakta yang kelima, keenam, dan seterusnya. Tapi dari empat ini saja, itu sudah benar-benar membuat banyak orang tua yang mulai terusik, terganggu, stres, marah-marah, emosional, tidak terkendali, mulai menyalahkan sekolah, menyalahkan internet, terakhir ujung-ujungnya menyalahkan Tuhan. Tetapi pagi hari ini, mari kita lihat realita yang lain, Bapak Ibu. Mari kita lihat realita yang lain. Realita yang lain bahwa apakah Bapak Ibu melihat ini sebagai a new journey for you and your family? Biasanya papa sangat sibuk, mungkin sekarang yang bekerja sudah mulai kembali sibuk ya. Tetapi ada masa-masanya kemarin benar-benar totally work from home. Ada masa-masa yang sebelumnya nggak pernah terjadi tuh. Papa di rumah, mama di rumah, semua anggota keluarga di rumah. Dan anak-anak juga di rumah dan hey, we are all complete. Hey, we are all family. Maybe this is a new journey yang Tuhan mau buat, yang mau kerjakan bersama-sama di saat satu keluarga udah tidak tercerai-berai lagi. Apakah Bapak Ibu memikirkan juga hal yang ini? It's a new journey as a family. Dekat lagi sama Tuhan, building a new family altar at home, mengerjakan mungkin planting, bertanam bersama atau melihat kegiatan-kegiatan bersama father and son, mom and daughter, hal-hal yang sebelumnya nggak pernah terjadi. Have you ever thought about that? Atau tidak hanya itu, ya Anda sekarang merasa bahwa ternyata anak saya memang toddlers ya, anak saya ternyata memang kindi nih, atau yang lower primary. Karena apa? Susah diatur. Gitu ya, ini kayaknya pantatnya semua pantatnya jarum semua gitu, nggak bisa diem. Sebelumnya karena nggak pernah merasa karena anak saya baik-baik aja, anak saya ternyata sangat sabar ya, anak saya gampang diatur. Tetapi kalau udah sekarang ini gara-gara corona udah tinggal di rumah setiap hari, ketemu dengan tiap hari, keluar nih habit yang baru, keluar nih karakter nyatanya seperti apa, baru sadar, iya ya anak saya memang ternyata nggak bisa yang susah diatur, memang ternyata karakteristiknya anak-anak banget. Baru sadar setelah
bersama-sama full 24/7 for 6 months. Kayaknya hampir 6 months. Almost 6 months, right? Yeah, almost 6 months. Nah ya, dan realita yang lain, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita harus tahu bahwa no one size fits all. Kenapa anak saya yang gede lebih gampang diajar daripada yang kecil? Kenapa yang kecil tuh ngeselin ya? Kenapa anak saya udah pakai nih cara yang terbaik saya ambil dari Amerika, dari Jepang, dan sebagainya, saya kasih ke anak saya. Kenapa nggak bisa-bisa? Saya udah pakai nih ya pembelajaran dari Trimulya, Bintang Mulia, pakai cara yang terbaik, pakai video, pakai apa. Tetap nggak mau diam, ini 3 jam di depan screen. Bapak Ibu, siapa yang bisa diam 3 jam di depan screen? Saya aja nggak bisa, Bapak Ibu. Saya mungkin tipe, kalau waktu kecil di tes, mungkin saya agak ada ADHD-nya juga. Saya tuh kalau udah 15 menit, 30 menit lah katakan di depan screen-nya, saya udah mulai cari-cari sesuatu yang bisa saya pegang-pegang. Atau saya udah mulai pegang ini mak saya, lalu saya udah mulai gambar-gambar gitu ya. Dan anak ibu ini masih toddlers. Your kids still kindies or lower primaries. Dan tidak ada satupun sesuatu yang bisa dipakaikan ke anak Anda. Oh, langsung cocok. Tidak ada, Bapak Ibu. Walaupun Trimulya Bintang Mulia sudah memberikan begitu banyak worksheets, memberikan silabus, mungkin berikan panduan untuk anak Bapak Ibu, cara mengajar anak Bapak Ibu di rumah dan sebagainya, itu tuh harus diformulasikan kembali, sesuaikan sama anak Bapak Ibu. Because no one size fits all. Realita yang lain, Bapak Ibu. Saya lagi suka nonton film ini sekarang ya di Netflix. Ya, Bapak Ibu. Realita yang ada adalah you cannot be a perfect parents. You cannot. And there is no perfect mom and dad. So, it's okay to fail. It's okay kalau anak Bapak Ibu tantrum dan I don't want to learn gitu. I don't want to study. I hate mom. Ada tuh, beberapa tuh yang bilang gue sedih banget ya. Anak gue udah bilang, I hate mom. I hate that, karena terlalu pushy untuk anaknya belajar A, belajar B, belajar C. Ayo, masa gini aja nggak bisa? Cici aja bisa, kenapa kamu nggak bisa? Terus mulai nanti malam merasa badan capek-capek, merasa badan lelah, remuk. Aduh, kayaknya memang gue nggak cocok nih jadi orang tua. Hello, Bapak Ibu, that's not the sentence that has to come out from your mouth. Karena kalau Bapak Ibu sekarang udah menjadi seorang papa dan mama, itu berarti Tuhan mempercayakan diri Anda jadi papa dan mama. And it's not okay. It's okay not to be okay. Be realistic. Ada masa-masanya kita emang lelah, lesu gitu ya, udah saya harus nggak ngapa-ngapain. Take a deep breath. Take a short break. Come back to God first. Ya mungkin kelihatan kedengarannya klise, but it works. Trust me. Dan baru hadapi lagi anak Bapak Ibu. Bapak Ibu juga perlu sekali step back gitu ya di tengah-tengah, karena saya percaya Bapak Ibu nih stres bukan hanya ngurus anak, stres pekerjaan, stres soal usaha ya, stres mungkin dengan COVID ini takut sakit apa dan sebagainya. Ditambah lagi ini ada work from home, ditambah ada BDR, belajar di rumah. Semuanya tuh kayak compiled stress gitu. Nah, so it's okay not to be okay. Katakanlah memang saya lemah dan saya perlu orang lain untuk membantu saya dan saya perlu Tuhan untuk bantu saya. Dan yang terakhir, ini yang tadi saya bilang, you are not alone, Bapak Ibu. Ya. Tidak ada satupun, saya pernah stres juga di masa WFH kemarin, bulan Maret, April. I almost depression karena saya orang yang, ya tadi saya bilang gitu ya, saya tidak bisa diam, saya tidak bisa nggak ketemu orang. Saya harus kelalang keliling dan semua itu suddenly PJJ, nggak ketemu orang, semuanya serba di layar dan saya orang yang nggak bisa terus di layar. Saya juga mengalami itu, tapi saya tahu bahwa saya nggak sendiri. Saya tidak sendiri, saya mencari Tuhan terlebih dahulu, oh God, gitu ya, dengan semua komplain-komplainnya saya gitu, God, kenapa begini, God, kenapa begini. Tapi akhirnya Tuhan juga mengirimkan banyak orang-orang membantu saya untuk stand up again. Nah, ini realita, mungkin banyak lagi realita yang lain, tapi ini realita yang saya mau Bapak Ibu dan semua teman-teman, saudara sekalian yang ada di YouTube channel ini juga melihat bahwa hey, there is a bright side of this coronavirus. Hey, there is a chance, there is an opportunity.
satu kesempatan untuk kita bisa melihat corona ini apa nih yang Tuhan mau kita bisa kerjakan. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah sangat sering sekali mendengar bagian firman Tuhan ini ya, yang kita sebut sebagai Shema. Ini bagaimana Tuhan bilang kepada bangsa Israel, ajar nih semua anak-anakmu, gitu ya. Kasihilah Tuhan Allahmu, ini basic education. Love your God with all of your heart, with all of your strength, with all of your soul. Ya, segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Dan apa yang kuperintahkan padamu pada hari ini haruslah kau perhatikan dan lanjutkan kepada anak-anakmu. Haruslah kau ajarkan berulang-ulang. Sekali lagi, berulang-ulang. Karena apa? Anak-anak itu easy come, easy go. Easy to remember, easy to forget. Cepat ingat, cepat lupa. Short term memory problem. That's all kids karakternya. Oleh sebab itu berulang-ulang. Jadi jangan kita yang orang dewasa udah give up duluan gitu ya, atau menyerah atau bosen, karena yang sekarang tugas kita utama adalah anak-anak. Dan dia bilang mengajarkan, yang pertama mengajarkan, lalu yang kedua talk. Bicarakan, share. Gitu ya. Anak-anak zaman sekarang saya pikir anak-anak umur 2, umur 3 tuh udah bisa diajak ngobrol ya. Udah bisa diajak curcol ya. Dan bicarakan kata Allah, bicarakan secara di saat engkau duduk di rumah, dalam perjalanan, engkau berbaring, engkau bangun. Intinya apa? Relax time. Ya, dalam masa-masa COVID ini lots of relax time. Jangan pernah berpikir bahwa mengajar anak itu perlu meja, kursi gitu ya. Kalau sekarang mungkin perlu meja, kursi dan gadget gitu. Mungkin perlu, but for me toddlers nggak bisa lama. 15 to 30 minutes is good. Tapi Alkitab mengajarkan, Allah mengajarkan, ngajarnya gitu ya, bicarainnya waktu jalan-jalan, waktu kongko-kongko, waktu naik mobil, waktu lagi tidur-tiduran, waktu bangun, selamat pagi, God is good ya today, seperti itu. Dan gak cuma itu, Allah mengajar kita minta untuk mengajarkannya berulang-ulang, membicarakan dan pakai simbol-simbol. Mengikatkan pada tanganmu, jadi lambang di dahimu, tuliskan. Itu adalah parts of creativity yang Tuhan minta kita sebagai orang tua atau orang dewasa mengajarkan kepada anak-anak. Nggak cuma verbal, tetapi pakai sesuatu, pakai benda, pakai alat, pakai apapun yang bisa kita pakai untuk mengajarkan anak-anak. Dan saya percaya sekolah bisa menjadi tempat source utama untuk memberikan sampel gitu ya, atau metode kepada orang tua. Pak, Bu, pakai ini. Pak, Bu, pakai ini. Tetapi orang tua zaman sekarang juga orang tua yang sangat mudah mendapatkan informasi. Thanks to Uncle Google, thanks to Pinterest gitu ya. Semuanya ada di situ dan you can collaborate gitu ya. Bapak Ibu bisa pakai, bisa modifikasi, fleksibel. Pakaian sekolah boleh ditambah dengan cek sendiri dan sebagainya. Go ahead. Dan Tuhan bilang semuanya ini lakukan di rumah. Lakukan di rumah. Oleh sebab itu berapa kali saya mengingatkan kepada orang tua bahwa coronavirus, I'm so grateful coronavirus, satu sisi ya, I'm so grateful coronavirus ada. Karena apa? Karena membuat pendidikan kembali lagi ke keluarga. Di saat sekolah tutup, di saat gereja mau nggak mau ditutup, pendidikan kembali lagi ke keluarga. Karena itu fondasi yang terpenting, education in the family. Dan Bapak Ibu satu lagi ya, kalau Bapak Ibu melihat ini kenapa sih Miss Pauline dari awal nih kata mu atau engkaunya dipakai merah, lalu di sini mu engkau ini dan sebagainya dipakai hitam. Kalau di bahasa aslinya sedikit ya, saya membahas ini, engkau dan munya itu ditujukan kepada each man, setiap laki-laki yang ada di keluarga. Jadi intinya apa? Bapak-bapak, jangan berpikir bahwa mengurus anak hanya tugas para ibu. This is the time the father come back to the family. Ya, karena pada awalnya Allah memberikan message ini, pesan ini untuk ayah-ayah. Supaya ayah-ayah ngobrol sama istrinya untuk mengajar anak bersama-sama di rumah. Nah, jadi kalau ada bapak-bapak yang hadir di YouTube channel ini, good, very good. I'm so proud of you. Ya, saya tahu bapak-bapak juga sangat sulit, sangat kecapean, harus bekerja dan sebagainya. Tetapi pertama-tama Allah memberikan message ini kepada papa, kepada orang tua laki-laki sebagai imam di dalam keluarga. So, last but not the least,
Saya harus ngapain dong kalau begitu, Miss Pau? Harus gimana dong, Miss Alin? Harus gimana dong, Miss Santi? This is only a short reminder. This is not suggestion gitu. Ini cuma reminder aja. Nanti ada Pak Teguh, ada Bu Abel, ada Bu Iren yang mungkin bisa menambahkan dari sisi yang sudah berpengalaman punya anak di primary atau bahkan di TK. It is a short reminder. Buat saya, reminder ini mengingatkan kembali bahwa you are not alone, Bapak Ibu. Anda semuanya papa mama enggak sendiri. Ada guru-guru, ada hamba Tuhan gitu ya. Ada orang-orang terdekat yang bisa support dan terlebih Tuhan. God is watching over you. God takes control. Apa yang pertama Bapak Ibu? Jadi orang tua zaman sekarang, teachable moments itu semua ada di rumah. Jadi jangan berpikir, Miss, minta tambahan worksheet dong, kayaknya kurang gitu ya. Yang diberikan oleh sekolah cukuplah segitu saja ya, jangan membuat anak-anak tambah stres. Tetapi pakailah keseharian di rumah di teachable moments. Masak kek gitu ya, nanam tanaman nih kayaknya sekarang lagi booming nih ya, hidroponik lah gitu ya, atau nanam tanaman apapun gitu ya. Sekarang nggak cuma toge doang yang ditanam ya. Kemarin saya ke rumah teman saya, tiba-tiba anaknya udah lagi nanam cengek, cabe, brokoli, luar biasa gitu ya. Ternyata keseharian lah ya, masak. Lalu sekarang anaknya beberapa yang bisa stitches, bisa menjahit, lalu bikin kayak hiasan seperti itu. Ternyata banyak hal yang bisa dilakukan dan dia bilang anak gue nggak pernah berpikir bahwa ternyata anak gue juga bisa ya ternyata gitu ya bikin streamin. Nah bikin streamin, saya nggak tahu Bapak Ibu nggak itu streamin tuh apa yang gambar itu loh pakai jahitan-jahitan seperti itu. Lalu juga beberapa anak sekarang senang banget go west bareng orang tuanya, alias naik sepeda ya, naik sepeda go west bareng papahnya. So it's a bonding between father and son. Yang anak-anak bikin kue lah sekarang, dan sebagainya, bikin channel YouTube. Why not? It's part of bonding ya. Pak Teguh nanti akan cerita bagaimana dia bikin bonding dengan istri dan anaknya melalui YouTube ya. Oke, lalu yang berikutnya, buatlah jadwal Bapak Ibu. Saya tidak tahu Sekolah Trimulya atau Bintang Mulia memberikan jadwal harian nggak sih kepada anak-anak. Kalau misalnya ada, good. Kalau tidak ada, buat. Misalnya bangun pagi-pagi, karena bagaimanapun anak-anak harus tahu schedule. Anak-anak umur di bawah 6 tahun tuh harus ada rutinitas. Bangun jam berapa, jangan seenaknya bangun jam 11, jam 12, terserah lah mau apa, nggak bisa. They have to know routines. Why? Di saat nanti kembali lagi Januari, semoga puji Tuhan, haleluya, Januari kita masuk lagi ke sekolah, mereka udah terbiasa dengan rutin. Nah, jadi buat jadwal, misalnya di depan screen hanya 15-30 menit, sisanya melakukan apa-apa dan sebagainya, buatlah jadwal 1 atau 2 jam dalam per hari. Sisanya, of course, boleh free atau ada orang tua yang sangat rajin bikin jadwalnya sampai jam 5 sore, ada nap-nya, ada apa dan sebagainya, that's good. Tapi sekali lagi ya, tidak semua orang tua perfect dan tahu dan sangat tahu bikin jadwal dan sebagainya. Tapi kalau enggak, bikin jadwal yang sangat simple, efisien. Anak-anak umur 5-6 tahun fokusnya cuma 5-6 menit. Anak-anak lower primary umur 7-8 tahun fokusnya mungkin 10-15 menit. Jadi mungkin bisa bikin jadwalnya per 10 menit atau per 15 menit. Jadi efisien, anak-anak bisa tetap fokus tapi bisa melakukan banyak kegiatan rutinitas yang lain dengan lebih baik seperti itu. Efektif. Setiap hari ada kegiatan yang berbeda dan kalau misalnya Bapak Ibu kesulitan soal ini bisa tanya ke guru-gurunya. Ya saya percaya guru-guru BM, TM ini guru-guru yang very very helpful. I trust it. Ya, saya percaya itu. Dan yang terakhir, engage. Di semua kegiatan yang ada, Bapak Ibu harus ikut serta. Jangan diaculin aja gitu, dicul aja gitu ya. 15 menit, nanti mami bikin timer, nanti I'll be back. Tidak bisa Bapak Ibu ya. Your kids, your children are still toddler. You have to be there. For 15 minutes, for 30 minutes, you have to be there. Buatlah jadwal. Lalu berikutnya, pakailah berbagai macam sumber daya yang ada di rumah, 3R, reuse, reduce, recycle gitu ya. Bikin hal-hal yang dengan barang-barang yang mudah didapat di rumah. Jadi jangan terlalu over expectation. Ini dia, ikut sertakan lingkaran dalam Anda. Selain papa, mama, boleh tuh misalnya ajak uncle, auntie, atau sepupu, atau kalau misalnya di rumah ada mbak, emas gitu ya, supir, pakai mereka untuk jadi bagian pembelajaran di rumah.
ya. Saya percaya bahwa Tuhan mengirimkan orang-orang ada di lingkaran dalam kita juga untuk membantu kita teaching our children. Remember, it takes a village to raise a child. Memerlukan satu kampung untuk menumbuhkan atau mengembangkan atau mendidik seorang anak. Remember that. Lalu learning for life is fun, ya. Jangan terlalu dibawa serius. Ingat, anak Bapak Ibu di masih taman kanak-kanak. Ingat ya sekali lagi, taman kanak-kanak. Tidak ada sekolah kanak-kanak, nggak ada. Taman kanak-kanak, kindergarten. Kalau Bapak Ibu belajar sejarah, kindergarten tuh artinya apa? Kindergarten, taman kanak-kanak. Jadi gaweannya tuh ya nanam, bercocok tanam, lari-lari gitu ya, merah susu kalau di zaman dulunya ya. Jadi lebih ke nature actually. Why? Because anak-anak itu bisa melihat Tuhan melalui nature juga. Anak-anak itu bisa melihat Tuhan yang abstrak tuh melalui dua hal. Kita sebagai orang dewasa dan nature alam. So, do it. Learning for life is fun gitu ya. Dan be flexible, namanya juga anak-anak. Saya percaya sepertinya sekolah TM, BM juga memberikan kebebasan. Oh ya, kalau misalnya mau mengerjakan worksheet, tidak harus pagi-pagi jam 8 sampai jam 9 gitu. Enggak kan? Boleh juga sore, siang, di mana anak-anaknya lagi on. Ya, jadi Bapak Ibu nih yang lebih tahu anak-anaknya on itu kapan. Ya, Bapak Ibu. So you know your kids better. Dan terakhir, relax. Ya, kalau misalnya terlalu burn out, terlalu exhausted, step back gitu ya. Bapak Ibu bisa, saya pikir nanti mungkin ya Bapak Ibu Pak Teguh atau Bu Abel bisa sharing sedikit bagaimana misalnya I'm so tired, karena beberapa teman saya seperti itu, I'm so tired, boleh nggak gue ambil me time dulu, gue 1 jam atau 2 jam gue jalan-jalan, papahnya yang ngurus anak. Tapi itu papahnya juga kasih tahu, gue juga capek nih, boleh nggak gue goes ya 3 jam, lu urus anak deh, kayak begitu, kita gantian. So ya, jadi we have to work together on it and keep relaxed, because God takes control. Oke, Miss Alin, Miss Santi, saya stop dulu di sini. Kita mau sharing-sharing, kita mau tanya-tanya sama sumber penanggap dan papa mama yang lain yang ada di Zoom. Semoga ini bisa jadi penguatan buat kita semuanya. Oke, God bless you. Oke, terima kasih Miss Pauline. You're welcome. Kena banget loh, saya juga kan mama di rumah ya. Kena banget ya, harus relax ya Miss Pau ya. Kalau nanya saya sama Miss Alin, curhatannya panjang dan lebar juga ya Miss Alin. Iya. Tapi hari ini bukan bagian kita nih Miss Alin ya. Kita akan betul. undang Pak Teguh sebagai ayah. Pak Teguhnya hari ini sebagai ayah ya. Muncul ada sosok ayah ya hari ini ya. Iya. Pak Teguh, hari ini Miss Pauline sudah berbagi banyak tuh untuk kita orang tua. Pak Teguh sebagai papa gimana nih menghadapi home based learning dengan semua kegiatan? Nanti bersama dengan Ibu ya, boleh sharing ya. Silakan. Iya. Oke, terima kasih buat kesempatannya, dan saya perhatikan ternyata saya satu-satunya bapak ya di sesi hari ini ya. Narasumber semua lihat atasnya. Super dad. Super dad. Baik, saya mewakili saja. Jadi begini, menurut saya apa yang disampaikan Pauline sudah self-explain, tidak perlu lagi ditambahkan. Tapi saya mau berbagi bahwa seringkali rasa frustasi ataupun penolakan orang tua itu muncul dari ekspektasi yang tidak seimbang dengan realita. Sekali lagi, semoga bahasa saya cukup bisa dimengerti ya. Jadi ekspektasinya begini, saya punya anak toddler. Saya berharap anak saya sudah jago ngetik komputer, saya berharap anak saya bisa cabut dan colokin komputer kalau mati. Nah itu, kalau wifi mati saya mungkin itu ya. Iya betul. Udah otomatis ya. Gimana cara koneksi internetnya? Itu artinya seringkali ekspektasi kita anak toddler itu kita harapkan dia sudah menjadi orang dewasa, ukurannya mini. So my point is, anak-anak kita bukanlah orang dewasa mini, mereka ya anak toddler. So you have to know the reality. Jadi tidak bisa menyalahkan kondisi COVID. Pak Teguh enak di SMA atau anaknya udah gede, udah SD. Jangan salah. Anak SMA masalahnya beda lagi. Ada masalah, banyak masalahnya. Lebih banyak lagi. Sekali, ya. Senakal-nakalnya anak TK di rumah. Paling gelas pecah. Anak SMA kita banyak baca berita. Kalau ini beredaran nih di WhatsApp nih broadcast, ada berita duka, kita baru lihat ada berapa anak SMA, sekitar 7 orang, baru aja beritanya ada ya.
Itu tuh masalahnya, padahal lagi zaman begini harusnya teorinya semua di rumah. Nah, itu masalah yang dihadapi oleh setiap level usia perkembangan anak. So, Iya, betul ya. betul. Jadi saya hanya ingin berbagi, ayolah kita sesuaikan antara ekspektasi dengan realita, dan kita mau ambil bagian. Tadi Pauline ada tulis di bagian akhir tuh, be there. Jadi kita harus ambil bagian, nggak boleh kerjainnya soalnya kita tinggalin, nanti balik lagi, nggak bisa. Kita harus ambil bagian. Nah, saya hanya mau share itu saja, bahwa anak-anak kita bukanlah orang dewasa dalam ukuran mini. Mereka masih dalam proses. Dan kita harus mau menemaninya. Semoga bisa bermanfaat. Makasih, Miss Santi. Thank you, Pak. Ini kalau bapak-bapak ya, Miss Alin ya, pekerjaannya tuh nggak semuanya di dalam rumah loh, Miss Alin. Ya. Jadi betul sekali yang Pak Teguh bilang itu ya, kita harus sesuai dengan usia ya. Anak-anak yang hari ini ada di TK itu ya 2-5 tahun. Begitu ya. Jadi tidak mungkin dilepas seperti anak SMP SMA begitu ya Pak Teguh ya. Tetapi yang melakukan aktivitas sehari-hari nih, yang harus riwehnya, yang harus sibuknya, ini mami-mami Pak Teguh. Betul. Wah. Betul banget. Saya sih mau nanya ke Ibu Abel yang di sebelah Pak Teguh Betul. itu loh. Ini yang menderitanya si Ibu nih ceritanya ya. Karena ini yang suara hati yang diteriakin ke kita ini ya Miss Alin ya, mami-mami yang sering datangnya ya, jarang yang papi-papi. Betul. Karena mami-mami ini jadi multitaskingnya luar biasa ya. Iya. Betul, Dari betul. A sampai Z. Betul. Iya, Ibu Abel boleh nggak sih sharing? Ini Ya. sehari-hari di rumah seperti apa? Ya. Boleh sharing deh, gitu. Oke. Dukanya di awal, seminggu pertama itu saya baru tahu, oh ternyata anak saya belajarnya seperti ini ya. 2 menit dia begitu manis di depan laptop gitu ya. 2 menit Saya ke berikutnya, bawah, ya 5 menit begitu kepala dia di bawah, kaki dia di atas, tempat tidur. Kita lagi Itu ngerjain. sama ya dengan foto-foto yang beredar di ya, akhir-akhir ini ya. nyata banget ya. Tapi memang adaptasi dia belajar, saya juga belajar. Oh iya, memang. Ya, jadi seminggu pertama saya di samping dia dulu. Dan kesalahan saya rasa waktu itu adalah begitu dia mau menjawab, jangan, harusnya begini. Saya pengen menurut Mami jadi saya sutradara ya. betul. Kalau misalnya dia nggak bisa, saya cepet chat dengan grup ibu-ibu, harusnya Ini begini. gimana? Ini gimana? Akhirnya, Saya nggak dengar apa-apa. iya, jadi sama-sama belajar. Tapi seminggu itu saya melihat kenapa jadi saya yang terlalu sibuk, kapan dia belajarnya gitu ya. Iya, betul sekali. Cepat mulai mengurangi sampai akhirnya sekarang bisa ditinggal. Tapi tetap dengan memang aturan, kalau tadi Miss Pauline bilangnya kan ada jadwal. Nah, kalau saya minta ke anak saya untuk setiap pergantian pelajaran kamu reminder bikin alarm yang kamu suka. Mau musik yang menurut saya itu musik orang gila, kenapa ada musik teriak-teriak? Saya ingat, oh ya udah nggak apa-apa. Jadi Karena itu saya ingat Mami gitu ya. minggu pertama saya lihat dia ingat ya, sudah saya mulai Beradaptasi ya. Ya. Oh ya, satu lagi, kalau misalnya internet putus, mati lampu, itu saya juga Wah, panik sekali ya. panik. Saya cepat langsung chat ke bapaknya gitu ya. Nah, menurut saya ya, keuntungan saya, suami saya tuh tiba-tiba jadi sosok yang baik. Dia langsung bilang, tenang, ngomong aja ke gurunya, nanti semua beres. Oke. Beres. Berarti tambahin. sebetulnya, Saya tambahin dikit ya. ya silakan Pak. Yang menarik itu, yang bikin stres itu, kalau ibu-ibu, kan banyaknya ibu-ibu nih, saya nggak nyalahin ibu-ibu, tapi sebagian ibu-ibu yang bikin stres itu sebenarnya bukan anak yang nggak bisa, tapi mamahnya pengen perfect, anaknya itu belum ya. sampai di tahap itu yang bikin stres. Betul. Tekanan itu terasa semakin berat ya Pak Teguh ya. Padahal anaknya santai-santai aja ya. It's fun, Mom. It's fun gitu ya. Iya. Betul. Banyak orang tua idealis ya, karena mereka takut bahwa mereka nggak bisa jadi guru untuk anak-anaknya itu. Jadi perfection. Mungkin takut juga ini Miss Pauline, takut nilainya jelek. Nah, Jadi begitu TK nggak ada nilai 9 nggak ada 10 nilai. kan? Kami Please, juga Mom, nggak ada Dad. nilai. Kami pihak Please. sekolah juga menjelaskan bahwa ini adalah proses loh Miss Pau.
Gitu. Tapi ya fakta yang di lapangan itu beda. Kami orang tua rasanya kalau anak nggak bisa terus harus dikumpulin, direkam, difoto, terus kondisi belum bisa kan nggak enak juga loh Miss Pau. A few moments later. Welcome back. Sayang sekali kalau dilewat soalnya. Oke. Dari BM ada yang sudah chat sudah nih. Sudah ya? Oke, kami berharap jaringan internetnya kembali normal. Ini pas sekali pembahasan tentang internet. Betulan nih putus. ini tantangan kita semua setiap hari ya Bapak Ibu. Oke. Ini langsung praktek nih Santi. Iya, langsung praktek dan langsung panik semua yang jadi panitia. Tapi nah, ini yang terjadi di rumah. Ini yang terjadi di rumah. Betul sekali. Sesuai dengan judul kita pagi hari ini, keep relax and enjoy. Gitu ya. Jadi meskipun internetnya hilang, kita cari lagi saja internetnya, bukan internetnya, sinyalnya mungkin ya putus. Sinyalnya, betul. Sinyalnya putus, tenang, pasti akan kembali lagi. Oke, mungkin kita akan kembali ke topik kita ya. Ya. Oke, tadi Ibu Abel tentang sedang berbagi bagaimana suka duka di rumah ya Ibu Abel ya. Tadi terakhir topik pembicaraan itu bagaimana sang suami itu sangat dibutuhkan di kondisi-kondisi yang genting ya. Silakan lanjutkan Bu Abel. Ini papih ini sangat perlu mendukung pasangannya ya, istrinya, maminya anak-anak. Silakan Bu Abel. Karena kerasa pisannya anaknya stres, maminya stres, yang ada kita bukan belajar mengajar, hajar mengajar. Butuh sedikit perhatian dari suami saya, lagi rapat enggak, tolong bantu saya. Jadi dia kasih kata-kata bijak, sayanya sudah tenang, udah dengan lingkaran malaikat, baru saya datang ke anak saya. Oke. Terus saya pulang, piring udah pecah berserakan. Wah, gawat itu ya. Wah, kesannya. Tapi itu yang terjadi kelihatannya di rumah-rumah ya. Atau piring virtual ya, Pak Teguh ya. Iya, betul. Piring virtual. Duka yang kedua, anak tuh kalau di rumah tiba-tiba selalu mengaku lapar. Masa tiap 5 menit habis sarapan pagi, tiba-tiba dia gini, "Mami, aku belum sarapan. Tadi kamu makannya nasi goreng full 1 piring, tapi aku lapar." Jadi ya Okay. Itu Bu Abel yang saya bilang, orang tua zaman sekarang tuh udah harus jadi kepala sekolah, jadi guru, termasuk juga jadi pegawai kantin 24 jam. Ya itu. Mungkin anak-anak kalau melihat wajah mami tuh wajah mau makan. Gitu. Penuh dengan kenikmatan dan kenyamanan ya. Oke. Gitu ya Bu Abel, jadi dukungan dari suami itu betul-betul sangat dibutuhkan ya. Apalagi kita ibu-ibu banyak yang gaptek juga ya Bu Abel ya. Betul. Oke. Ada lagi Bu yang mau dibagikan, ini kebetulan Ibu Abel ini anaknya sudah besar ya, tetapi memang Ibu Abel ini full mendampingi anak dari kecil ya. Ada kesulitan nggak Bu? Ini mungkin saya berbagi karena ada mami papi yang punya sibling di kelas besar, boleh dong bagi tips-tipsnya ya. Kalau hari ini terasa sudah mudah begitu ya, apa sih yang dilakukan sampai posisi hari ini tuh enak nih mendampingi anak gitu ya? Kalau saya pikir begini, orang kan kadang selalu mikir, kamu mah enak, anak udah gede. Padahal kalau berbalik dulu, ini buah yang saya terima ketika dia masih umur 3 tahun. Saya, ya seperti tadi Miss Pauline bilang, ketika saya ajak dia ngobrol di saat dia lagi santai, ya di situ pelajaran masuk. Jadi disiplinnya dari kecil, udah ditanemin dari kecil, bukan sekarang ini. Kalau sekarang saya tinggal terima buahnya gitu ya. Jadi terus yang kedua, saya punya lingkungan pertemanan, saya punya grup macam-macam dari grup panci sampai grup makan ada. Tapi ada satu grup yang sangat dekat itu adalah ibu-ibu yang selalu share hal-hal positif. Saya suka sekali dengan grup ini. Jadi bukan kesulitan yang mereka bagikan. Jadi apa solusinya? Ngadepin sekarang kita harus belajar di rumah, kita cerita. Saya belajar banyak di situ. Ibu yang anaknya 3 bahkan bekerja tanpa pembantu pula, kok mereka bisa? Saya juga harus belajar. Jadi saya belajar terus. Jadi ya nggak pernah berhenti untuk itu. Buat saya itu menolong sekali. Waduh, berarti bukan hanya anak yang belajar ya, ibu yang belajar juga ya, menghadapi situasi-situasi yang belum pernah dihadapi ya. Terima kasih loh Bu Abel. Kita masih punya satu rekan orang tua nih, Bu Iren. Kalau Ibu Iren ini anaknya 2,
Wah, ini sesuatu ya Miss Alin ya. Ya, dan di level yang berbeda pula ya. Waduh. SD. Kalau TK katanya masih gampang, waktunya fleksibel, tapi stres juga loh. Karena anaknya itu yang dibilang Miss Pauline ya, banyak jarumnya di pantatnya ya. Yang SD lebih pusing, ini otaknya harus jalan terus dan nilai angka sudah ada ya. Bu Iren boleh berbagi nggak dengan kesibukan Ibu Iren juga ada aktivitas ya yang harus dikerjakan sehari-hari ya. Silakan Bu. Iya, betul. Awal-awal itu saya jadi berteman dekat dengan GrabFood, Bapak GrabFood itu. Karena saya kan sebenarnya tiap hari ngantor ya dulu, jadi antar anak sekolah lalu saya pergi ke gereja. Jadi begitu sekolah di rumah HBL itu mau nggak mau pagi, siang, sore saya GrabFood terus karena saya merasa harus dampingin anak-anak kan. Dan waktu dampingin anak-anak tuh memang kayak Bu Abel tadi bilang ya, awal-awal minggu pertama itu so stressful gitu karena yang TK bilang, Mi ini digunting, Mi ini diapain, Mi ini dipotong. Yang SD, Mi ini ngapain, Mi ini gimana. Jadi membagi dua pikiran, dua mata dan dua telinga ke TK dan ke SD begitu ya. Wah, ini sesuatu juga ya. Nah, karena beda kan. Sedangkan yang TK belum bisa baca, jadi apa-apa kan harus maminya yang bacain begitu. Yang TK suka bilang, kan aku belum bisa baca, terus maminya serang balik, makanya cepet belajar baca. Supaya bisa baca. Tapi yang SD kadang-kadang juga susah gitu ya, tapi memang mendampingi anak-anak itu ya awal-awalnya itu memang yang berubah adalah saya jadi masak tiap hari sekarang, Miss. Itu Sesuatu lagi ya. sesuatu yang luar biasa. Tapi yang saya rasakan keindahannya itu begini. Ketika ya memang perlu penyesuaian ya, waktunya itu perlu penyesuaian dan ketika waktu itu sudah mulai enak begitu, saya pura-pura jadi guru gitu kan, saya beli whiteboard yang gulung itu, lalu saya pakai spidol, come on children, karena mau nggak mau harus memindahkan sekolah ke rumah. Saya sampai beli 2 whiteboard gulung, satu buat TK, satu buat SD begitu. Jadi supaya itu memudahkan mereka jadwal, di print, ditempel dan lain sebagainya. Memang ada sesuatu yang ekstra ya bagi saya yang harus dilakukan karena suami tiap hari juga harus ke kantor. Jadi nggak bisa juga pagi sampai sore otomatis nggak ada papahnya di rumah. Tapi ada keindahan yang menurut saya Tuhan berikan bagi setiap keluarga yang luar biasa itu adalah ketika anak saya yang belajar di rumah ini bilang begini, Mi, saya suka loh tiap hari di rumah sama mami full day. Wah, itu yang dibutuhkan ya. Langsung meneteskan air mata mama. Meleleh hatinya ya. Meleleh. Tapi kejujurannya juga membuat meleleh gitu ya. Ya walaupun mami nggak kayak Miss. Apa tuh maksudnya ya? Mami lebih oke atau Miss yang lebih oke? Karena suka gini, tapi kata Miss, lah gitu kan. Iya. Tapi kata Miss, tapi ya menurut mereka being together with mom itu adalah sesuatu yang precious gitu. Jadi asik ya dari pagi sampai selama-lamanya Amin itu sama mama gitu. Jadi, anak senang ya. Ya menurut mereka itu suatu kesenangan yang luar biasa gitu, bisa dengan mami tiap hari di rumah gitu. Terus yang kedua juga memang dengan adanya anak-anak di rumah HBL ya lebih banyak pelukan, lebih banyak ciuman gitu ya. Kalau ada sesuatu yang mereka berhasil lakukan, wah my mom is my superhero, mereka suka bilang gitu. Jadi seolah-olah maminya membantu sesuatu dan mereka peluk, mereka cium gitu. Nah tapi kalau nggak berhasil juga sebaliknya, mami kan udah gede kok nggak bisa sih. Tajam juga tuh ya komentar anak-anak ya. Oke. Itulah ya suka dukanya, maksudnya HBL ini ada sisi-sisi yang membuat kita para orang tua pasti tidak mudah
tapi bukan sesuatu hal yang mustahil. Yes. Tapi di sisi lain Tuhan ternyata membukakan mata dan memberikan hal-hal yang begitu indah gitu, Miss Santi, Miss Alin. Oh, itu luar biasa Betul. ya. Nah, ini buat Ibu Abel, Pak Teguh, Bu Iren, bagaimana ketika masa adaptasi itu lewat tuh, ada tips-tips nggak sih buat orang tua? Karena kan pasti seperti Ibu Abel bilang, awal-awal panik ya. Mungkin di rumah-rumah juga mungkin ada yang nggak support device-nya, hanya punya handphone karena berpikir anak masih kecil nggak perlu komputer dulu, karena memang mungkin di rumah ya tidak berhubungan pekerjaannya dengan alat-alat teknologi seperti itu gitu ya. Tapi setelah ini lewat kan kalau dihitung-hitung kita sudah 4 minggu nih ya menjalani home based learning ini ya. Apakah sudah lebih settle nih perasaannya atau makin kalut nih? Mami-mami nih boleh sharing nggak? Dan sharing tips and triknya loh, bagaimana bisa mengatasi ini, bisa keep relax and enjoy itu kuncinya apa sih gitu ya. Ini live ya Miss Pauline dari orang tua secara langsung ya. Saya berbagi bukan karena lebih baik ya, tapi saya merasa itu yang saya rasakan justru happy sekarang. Sama seperti tadi Miss Iren bilang, anak saya sekarang memilih untuk, Mami bisa nggak belajarnya di rumah terus gitu. Mami yang jadi gurunya, iya. Terus padahal dia nggak tahu saya ketika dia minta diajarin Mandarin, saya belajar juga kudu belajar Mandarin gimana. Tapi artinya saya mau belajar. Dan tips saya sebenarnya masih masukan dari suami saya ini, walaupun untuk mengakuinya saya nggak mau ya, tapi ini saya mau cerita. Menurunkan rela saya, betul. Yeah. Dulu kan sebelum saya begini kan saya dulu memang bekerja yang semua sudah serba teratur dengan tingkat ininya harus begini nih hasil yang saya dapat. Begitu saya ke anak saya kadang lupa, kamu harusnya bisa begini, tapi kok begitu suami bilang, karena kamu terlalu minta dia terlalu tinggi, turunin standarnya. Contoh misalnya ya, waktu dia akan dikasih tugas dari guru mewarna. Nah, udah gitu dia serahkan tugasnya begitu aja tanpa diwarna. Terus kan saya merasa bahwa kenapa kamu nggak warna? Itu kan tugas kamu. Ya gambarnya rabbit, Mami rabbit kan warna putih. Oh iya ya, menurut saya rabbit itu berwarna-warni karena saya sudah 40 tahun hidup di dunia yang betul. Baru brojol yang dia lihat rabbit berwarna putih. Kenapa harus diwarna? Jadi di situ saya belajar, oh ya turunin standar saya. Jadi oke, kamu betul. Kita serahkan. Menurunkan standar kalau saya sebenarnya. Oke. Itu melegakan banyak ya Bu Abel ya. Jadi nggak perlu terlalu stres. Betul. Saya bilang ke dia, sekarang udah gede jadi enakan, Mami nggak pernah minta kamu 100, tapi kamu bisa ada usaha itu aja. Walaupun pada akhirnya misalnya usaha dia itu harus retake, nggak apa-apa nak. Kamu harus tahu bahwa kamu harus ada usaha, itu aja. Ya, oke. Thank you Ibu Iren. Apakah ada tips-tipsnya nih dengan 2 anak dan semua keaktifan hidup hari ini? Ya, biasanya yang paling sering dilakukan, saya suka justru libatkan kayak tadi yang Miss Pauline bilang ya, libatkan kokonya gitu. Ajarin adiknya, karena kokonya kan udah lewat nih masanya. Jadi mereka bisa bermain bersama kadang-kadang malahan. Terus yang kedua, kalau dengan anak yang K2, seringkali jadi saya bongkar mainan nih. Karena pembelajarannya kan kadang-kadang numbers, alfabet, yang kayak begitu. Ya udah, pakai mainan sambil yang tadi Miss Pauline bilang sambil bermain gitu. Jadi yuk kita tinggalkan laptop, kita tinggalkan komputer, rileksnya tuh karena dia nggak merasa kalau di depan laptop dia merasa harus belajar gitu kan. Tapi ketika pindah ke ruang bermain, menurut dia oh ini nggak sekolah, holiday ya Mam, kita holiday. Tapi every day is holiday. Ya, every day is holiday. Tapi ternyata pindah ruangan dan pindah peralatan itu membuat anak ya mungkin kalau di sekolahnya kan gitu ya, maksudnya ada peralatan, ada permainan dan lain sebagainya. Di tingkatan anak-anak yang masih seusia seperti itu rasanya sih perlu. Kayak masak juga kadang-kadang saya libatkan, hitung deh bawangnya ada berapa, kan dia belajar number. Iya. Terus jadi gunakan setiap momen itu jadi momen untuk belajar ya. Betul. Ada mau motongin timun gitu ya,
ya dipotong jadi 8 ya. Jadi dia hitung 1, 2, 2, 3. It's good. Intinya dia belajar apapun dimanapun kita bisa libatkan dia, dan dia nggak merasa bahwa hanya belajar melulu gitu. Itu yang mungkin membuat dia lebih rileks kali ya. Iya. Dan membuat mama juga lebih tenang ya. Iya, membuat Iya. mama jauh lebih Terima kasih Ibu Iren. Ini satu lagi papa. Super papa yang hadir hari ini dari Pak Teguh. Pak Teguh ada tips-tips nggak nih? Mungkin papi-papi itu sudut pandangnya tidak dengan kesibukan sehari-hari kelihatannya ya, karena juga ada tanggung jawab dengan pekerjaan gitu ya. Iya. Tapi adakah tips-tips dari Pak Teguh untuk ayah-ayah? Apa yang harus dilakukan? Ini kalau PJJ itu kan papa mungkin masih bisa escape ya, 8 jam keluar rumah karena cari uang. Yang pusing itu mami-mami. Kalau Teguh 12 jam soalnya. Buat papa itu mami yang lagi escape, buat papa itu mami lagi escape di rumah, ya. Jadi tergantung dari mana lihatnya. Tapi maksud saya, bagaimana tips untuk papi-papi menghadapi anak-anak ini hampir harus panjang hari di rumah? Mereka juga kan ada ulahnya. Mami-mami kan pasti curhat nih sama papi-papinya gitu ya. Gimana nih Pak Teguh? Baik, buat papi-papi dimanapun Anda berada, pahami dulu Anda papi. Oke. Ya. Nah, saya pikir saya jawab pertanyaan Miss Santi dengan menjawab satu rekan dari Pak Paul Gunawan ya. Kayaknya ini kontekstual. Menanggapi yang Pak Teguh sampaikan. Apakah ada standar umum untuk anak TK? Maksudnya dengan sikon rumah berbeda-beda, jangan sampai nanti ketika sekolah ketinggalan dengan teman-temannya. Takutnya kita memberi standarnya berlebihan terlalu tinggi, ya. Iya. Saya kembali pada materinya Miss Pauline. One size do not fit for all. Miss Pauline tulisnya no one size fit for all, ya. Poinnya adalah standar siapa yang mau kita pakai. Kalau kita bicara anak TK ada tahapnya. Kalau kita bicara tentang psikologi anak, standarnya psikologi, ya kita ajarkan mereka untuk bisa mengerti instruksi secara emosi. Mereka bisa mengenali emosinya, kenal loh ya. Belum bicara, mereka harus bisa, kalau marah langsung tenang, langsung bisa bicaranya tenang. Bukan itu. Mereka mengenali dulu emosi, itu sudah tahap. Standarnya itu sudah ada. Tapi kalau kita bicara standar siapa? Standar ibu-ibu arisan. Anaknya harus bisa calistung, terus kumon udah level sekian, dan lesnya yang harusnya harganya sekian, itu standar. Oke. Yang mana yang mau kita bicarakan? Jadi sebagai papa, saya yakin semua papa akan merasakan hal yang sama. Ya, semoga istri saya tidak marah setelah beres webinar ini. Ya. Jadi seringkali saya kan pulang dapat ini informasi. Ini anak kita nih Mandarinya ini, terus kita kesulitan nih untuk ngajarin Mandarin dan seterusnya. Yang lain gimana? Kan papa mah gitu simpel ya. Yang lain gimana? Orang tua lain. Oh, mereka les ke sana. Nah, itulah standar yang saya mau bilang bahwa itu nggak harus diikuti, ya. Just communicate with your teacher. Jangan lempar ke posatpam. Kasarnya gini, mau nanya tentang kedokteran, nanyanya ke posatpam gitu. Kalau mau nanya keamanan, nanya posatpam. Poin saya, untuk standar yang tadi disampaikan atau ditanyakan, paling bijak tanya ke miss-nya. Karena anak kita punya intelligences-nya sendiri, gitu ya. Kadang-kadang nanti ada tugas nih, suruh menggambar. Motorik halus, anak kita tuh mungkin lemah di motorik halus. It's okay not to be okay. Hubungi miss-nya. Nah itulah kelebihan, saya bukan promosi ya, karena saya merasakan anak saya dulu di Trimulya waktu TK. Nursery. Bayangin, nursery belum bisa apa-apa anak tuh ya, lihat mobil direbut aja marah. Komunikasi dengan gurunya, karena kalau guru di Trimulya, Bintang Mulia diajak komunikasi dan kita tidak meresponnya, maka menurut saya itu bukan kita, that is not us gitu ya. Jadi kalau boleh, Pak Paul Gunawan, saya sangat setuju sekali dengan pertanyaan ini, dan ini ada kesempatan saya berbagi. Standarnya adalah Tuhan kasih anak kita uniquely created, dan kita jadi parents-nya, maka kembangkan dia secara unik. Ada saatnya dia bagus di motorik kasar, misal main bola, terus pegang barang apa-apa jatuh ya, karena mungkin motorik halusnya nggak bagus. But itulah anak kita. Jangan jadikan anak kita sesuai standar anak tetangga sebelah.
nanti ditanya, situ papahnya anak tetangga, kan nggak enak kalau ditanya gitu, betul nggak? Ya, jadi biarlah anak kita berkembang, kan DNA-nya DNA kita. Saya sukanya lalap, bener tuh nurun ke anak saya lalap. Anak tetangga sukanya makanan yang susu, milk gitu. Anak saya nggak terlalu suka. Jangan suruh anak saya jadi selera makannya di sana gitu. Just jadikan dia nurtured ya. Nurtured apa tuh? Dididik ya. Dididik itu sesuai dengan yang Tuhan kasih, talentanya apa. Yes. And be grateful. Nah, ini yang paling susah, be grateful ini. Kalau udah bisa be grateful, rasanya sebagai ayah kita bisa jauh lebih tenang gitu. Terima kasih, salam super. Terima kasih Pak Teguh. Oke. Terima kasih ya. Hari ini pembicaraannya sangat seru sekali. Sorry agak terlambat karena tadi mungkin juga kehilangan sinyal, jadi dikasih additional time ya oleh pihak sekolah. Miss Alin, hari ini kita kasih 1-2 pertanyaan ya untuk sesi tanya jawab ya. Ini kita sudah jam 10 lebih 10 di jam tangan saya. Kami berharap informasi yang dari Miss Pauline, Pak Teguh dan istri dan Ibu Iren bisa menjadi berkat untuk seluruh orang tua TK Bintang dan Trimulya. Jadi tetap bersemangat, tetap rileks dan enjoy ya di dalam mendampingi anak-anaknya ya. Apakah sudah ada pertanyaan? Sebentar ya, saya lihat dulu. Pertanyaan yang pertama itu tadi, Miss Santi, katanya apakah ada tips bagi para orang tua, mungkin mami-mami juga kan sekarang ini banyak wanita karir ya yang bekerja. Jadi apakah ada tips-tipsnya bagaimana yang harus dilakukan sebagai seorang ibu, di mana pagi sampai dengan sore harus bekerja, lalu anak-anak bagaimana nih ketika mereka pun pagi harus bersekolah? Gitu. Itu mungkin pertanyaannya buat saya ya. Bukan ya, itu tips ibu ya, jangan. Iya. Boleh Pak, kalau Bapak punya tipsnya. Oke. Ke siapa nih? Miss Pauline kelihatannya. Miss Pauline ada tips-tipsnya nggak nih Miss Pauline? Iya, ini untuk Ibu Emma ya, Ibu Emma Manurip. Teman saya kayaknya hampir 90% mereka berdua suami istri itu bekerja karena mungkin newlywed couple gitu ya, perlu dua-duanya bekerja atau dapur nggak ngebul, ceritanya seperti itu. Nah, kalau buat saya balik lagi ke slide tadi yang saya, gunakan lingkaran terdekat di dalam keluarga Anda. Jadi ada mungkin beruntungnya kita di Indonesia tuh mama atau papa mertua atau mama papa engkong emak itu masih ada ya. Jadi bisa diminta bantuan atau ada auntie atau siapa yang lebih dewasa diminta bantuan. Tapi bukan berarti take it for granted, ya udah ya pulang ke rumah saya nggak akan ngurusin lagi apa dan sebagainya. Nggak bisa gitu juga toh gitu. Jadi kalau buat saya bagaimanapun saya menghargai orang tua yang bekerja, tetapi saya pikir juga ini salah satu bentuk sacrifice ya, salah satu bentuk harus membagi waktu lagi saat pulang ke rumah, harus ambil lagi waktu. Saya pikir nggak perlu lama ya, 1 jam bersama anak-anak. Kalau misalnya perlu ada bikin video apa dan sebagainya, bikinlah video. Saya percaya ini Miss Alin atau Miss Santi nggak harus hari itu juga dikumpulkan kan semua tugas-tugas, betul kan? Jadi dan saya percaya Sabtu Minggu bisa dikerjakan juga gitu ya, waktu me time. Sekali lagi, waktu me time, waktu juga belajar anak-anak. Maksudnya waktu us time ya, waktu bersama-sama itu juga waktu belajar. Jadi saya pikir ini karena masih TK, masih toddler sebagainya, waktu pembelajaran ini juga bisa dikerjakan waktu lebih singkat. Jadi weekend masih bisa dikerjakan. Jadi saya kembalikan lagi kepada orang tua, bikin set waktu lagi, prioritasnya seperti apa. Jadi saya pikir ini asal komunikasi. Sekali lagi, komunikasi. Semua ini bisa berjalan karena ada komunikasi suami istri, komunikasi keluarga besar, komunikasi keluarga sama sama guru-guru, semuanya harus terus komunikasi gitu. Itu sih dari saya. Mungkin ada yang lain. Oke. Mungkin kita tambahin ya Miss Alin ya, karena memang seperti yang tadi Miss Pauline sudah infokan, karena kita kan juga memberikan waktu yang fleksibel. Jadi mungkin juga ada di antara kita sebagai orang tua, gak ada yang bisa dititipin Miss Pauline.
Ya. Gitu ya, karena memang di kota Bandung ini yang memang cuma bertiganya, yang berempatnya didampingi oleh si Mbak, yang mungkin si Mbak atau si Encusnya juga rooming gitu ya, untuk teknologi perlu waktu, itu juga punya tekanan tersendiri. Tetapi tenang Bapak Ibu, pihak sekolah mensupport orang tua. Jadi ada waktu yang fleksibel yang orang tua bisa ambil, tetapi poin dari apa yang kami bagikan pagi hari ini dari Miss Pauline dan teman-teman orang tua, ini boleh jadi bekal untuk orang tua. Betul ya Miss Aline ya? Iya, betul. Oke. Miss Aline, saya nggak bisa baca pertanyaan ini, muter terus nih di saya. Jadi Miss Aline, ada lagi nggak yang bertambah? Ada yang dari Pak Julius. Pak Julius bilang patokan standar untuk anak K1 tuh apa sih? Nah, ini saya balik lagi ya. Saya pikir ini tadi Pak Teguh sudah membicarakan dengan baik. Ini waktunya orang tua ngobrol, komunikasi sama sekolah. Dan saya pikir sekolah juga baik untuk memberikan benchmark selama 6 semester ini. Anak Bapak di nursery diharapkan bisa mencapai benchmarknya ini. Untuk bahasa, untuk matematika, untuk bahasa Inggris, saya pikir itu bagus juga kalau misalnya sekolah bisa memberikan itu. Setidaknya, balik lagi, orang tua tidak akan ada ekspektasi yang berbeda gitu ya, sampai harus memasukkan ke les A, les B, les C. Karena nih sekarang lagi booming online les. Online course gitu ya. Saya juga ya, gitulah ya. Saya nanti sama Teguh akan membuat juga online course sulap menyulap ya. Hajar mengajar tadi yang saya bilang, apa tadi Ibu Abel bilang ya. Jadi kalau buat saya sepertinya ini perlu juga orang tua untuk tanya kepada guru, dan saya pikir Trimulya Bintang Mulia ada baiknya juga bikin benchmark selama semester ini, ekspektasi supaya betul tadi Pak Paul bilang, supaya nanti di saat Januari masuk atau bahkan yang nanti ada anak-anak yang masuk ke SD enggak left behind. Nah, jadi saya pikir sekolah yang lebih tahu, sekolah saya pikir bisa baik juga untuk menyediakan untuk benchmark ini, patokan. Iya. Oke, terima kasih Miss Pauline. Sama-sama. Ada lagi yang bertanya nih, Miss izin bertanya. Anak-anak saya umur 2 tahun, 1 Agustus. Bagaimana caranya daftar sekolah dan kapan? Oke. Nanti kita ini pertanyaan mungkin buat Miss Santi ya kalau begitu ya. Santi dan Miss Aline ya. Dan gimana mekanisme belajar dari rumah? Oke, Bapak Ibu, Pak Yoki ya, ini Bapak atau Pak Ibu Yoki. ya? Pak Yoki ya. Nanti saya akan kontak Bapak ya. Seperti itu ya, atau Bapak nanti akan kontak ke pihak sekolah, kami akan layani ya. Siap. Apakah ada lagi pertanyaan? Sebentar ya, ini saya harus melihat dulu. Kalau saya boleh suggest ya Pak Yoki ya, kalau anak Anda umur 2 tahun, belajarlah di rumah terlebih dahulu ya. Tetap ya, balik lagi bahwa kalau nanti akan ada masanya, ini mungkin sebentar lagi Pak Teguh dan Bu Abel akan merasa ditinggal oleh anaknya karena udah remaja. Nah, sekarang mumpung anaknya masih kecil, sering-seringlah di rumah dulu. Main ya, mumpung belajarnya masih dari rumah ya. Saya pikir ini cukup ya, pertanyaannya sudah selesai. Saya pikir ini bisa menjawab semua kebingungan atau kelelahannya orang tua, keresahannya orang tua ya. Misalin ya. Terima kasih buat Miss Pauline yang sudah berbagi. Pak Teguh, Bu Abel, Bu Iren, thank you so much buat sharingnya, buat insight-nya untuk kita semua, keluarga besar TK Trimulya dan Bintang Mulia. Saya kalau boleh ambil kesimpulan, nanti Miss Aline boleh tambahkan ya. Setiap anak itu punya keistimewaan masing-masing. Pastinya orang tua tahu yang terbaik kondisi anak-anak kita di rumah. Gitu ya. Jadi mohon bantuan untuk orang tua untuk memahami seperti yang tadi Pak Teguh bagikan ya. Anak saya tidak mungkin disamakan dengan anak di tetangga sebelah. Anak saya sukanya nasi, tetangga sebelah mungkin sukanya snack ya. Tidak mungkin kita paksa anak kita makan snack ya yang tidak terlalu disukai. Artinya pendekatan kita terhadap anak-anak itu harus disesuaikan dengan kapasitas anak tersebut. Jadi mohon untuk orang tua untuk sama-sama ya maju bersama-sama menjadi seorang ibu pembelajar, bapak yang belajar, lebih peka terhadap kebutuhan anak,
ketika kita mengetahui anak kita ada kelemahannya, ada kekurangannya, dampingi dengan sabar. Gitu ya, untuk mami-mami, apa yang sudah dibagikan boleh lebih rileks, lebih enjoy, agar proses pendidikan yang anak-anak kita harus lewati selama masa pandemi ini pun bisa tercapai dengan lebih baik. Nah, Miss Alin mau nambahin apa nih dari materi kita pagi hari ini? Ya, dan message yang paling penting selain relax and enjoy itu adalah selalu lihat hal baik ya di balik semuanya itu ya. dia. Karena hal baik itu lebih banyak sebenarnya dari hal-hal yang riskan-riskan ini saat ini ya. Dan satu lagi itu yang sangat-sangat ngejelep gitu ya dengan drama-drama yang sekarang adalah it's okay to be not okay. Ya. Saat ini kalau kita kesulitan sebagai orang tua, it's okay untuk telepon ke pihak sekolah untuk bertanya, it's okay ya. Dan kalaupun anak-anak kita pada saat ini juga belum sanggup untuk dapat memenuhi standarnya, it's okay. Karena sifatnya juga berulang-ulang ya Miss Pauline ya. Besok bisa kita ulang lagi, besok kita bisa ulang lagi. Dan yakin Bapak Ibu ya, ketika Tuhan taruhkan anak-anak di dalam keluarga kita, Tuhan tahu kapasitas kita sebagai orang tua. Tuhan berikan mereka di tengah-tengah kita karena Tuhan tahu kita sanggup menjadi orang tua yang terbaik, yang berkenan untuk Tuhan. Amin. Itu aja paling ya. Thank you so much untuk semua pembicara-pembicara hari ini dan juga para orang tua yang hadir. Tentunya ini menjadi berkat ya buat kita semua, guru-guru dan juga orang tua hari ini. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita pikir kita sudah selesai dengan webinar talk show pagi hari ini. Kita akan tutup di dalam doa. Saya minta kesediaan Miss Alin untuk menutup di dalam doa. Mari kita tutup acara ini dengan doa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur. Tak henti-hentinya kami boleh menikmati anugerah Tuhan sampai dengan hari ini, sampai detik ini. Kami boleh berkumpul bersama dengan pasangan kami, bersama dengan anak-anak kami, bersama dengan orang-orang terdekat kami. Begitu besar, banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami boleh melihat kebaikan Tuhan dalam hari-hari kami melewati masa pandemi ini ya Bapak. Ada banyak hal yang mengganggu hati kami. Ada banyak hal yang mungkin membuat kami lelah. Ada banyak hal yang membuat kami khawatir. Tapi sungguh kami mau belajar menjadi anak Tuhan yang senantiasa bersyukur karena kami punya satu-satu Tuhan yang sungguh mengerti kami, sungguh memahami kami, sungguh memelihara kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk penyertaan Tuhan untuk segenap keluarga besar Bintang Mulia dan Tri Mulia. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan untuk segenap kepala sekolah, yayasan, guru, orang tua, bahkan setiap siswa TK Tri Mulia dan Bintang Mulia yang sudah Tuhan senantiasa berkati sampai dengan hari ini. Dan ketika hari ini pun kami boleh diizinkan belajar lagi, itu pun karena kemurahan Tuhan. Kami boleh mendapat berkat dari Miss Pauline, dari Pak Teguh, Bu Abel, Bu Iren. Itu pun adalah kemurahan dari Tuhan. Dan biarlah setiap pembelajaran yang kami dapat hari ini, itu pun boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh lebih menikmati hidup kami sebagai orang tua. Kami boleh menikmati kehormatan besar yang Tuhan taruhkan di dalam keluarga kami. Biarlah kami boleh memahami apa pentingnya menjadi orang tua yang terbaik, yang berkenan hanya untuk kemuliaan tangan Tuhan. Saya mau serahkan ya Bapak, anak-anak kami hanya ke dalam tangan Tuhan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan, menyertai perkembangan mereka. Amin. Tuhan yang tolong mereka dalam menjalani pendidikan yang mungkin sangat sulit juga untuk mereka lalui. Jika mereka juga harus bertemu muka dengan guru, mereka juga harus belajar lewat online. Tuhan yang tolong anak-anak kami pun boleh memiliki kemampuan untuk dapat beradaptasi lewat pembelajaran dengan media online ini ya Bapak. Dan kalau sekarang kami pun mau berpisah, Tuhan yang tolong kami dalam menjalani aktivitas kami, menikmati hari-hari bersama dengan keluarga kami di weekend ini. Biar Tuhan juga yang pimpin. Kami boleh melihat kasih karunia Tuhan hadir nyata di tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bertemu kembali di bulan yang akan datang di webinar selanjutnya. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Semuanya buat orang tua.
Salam semuanya.